apapun dalam kehidupan sehari-hari. Oke baik, perkenalkan nama saya Erwin Arfianto. Saat ini saya sedang mengenyam pendidikan di Universitas Mercubuana Jakarta, Fakultas Ilmu Komunikasi dengan jurusan Digital Communication. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit hasil rancangan bisnis saya dalam pemenuhan tugas besar 2 dalam mata kuliah Kewirausahaan 1 dengan nama usaha kampungan dan juga jargonnya sederhana, kekinian dan juga cita rasa rumahan. Lanjut ke slide berikutnya. Slide pertama ini ada tim, yaitu di sini ada 3 orang yang akan menjalankan usaha ini. Yang pertama itu saya, Erwin Arfianto, sebagai tim leader sekaligus social media analyst. Yang kedua Hamzah Wisnu Aji sebagai creative and design. Yang terakhir yaitu ada Rio Risnendar juga sebagai marketing. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan yang terhormat juga saya sampaikan kepada dosen kewirausahaan saya, yaitu Bapak Yasan Endrawan, SPDMM. Selanjutnya itu ada problems atau case example. Dengan perkembangan teknologi serta gaya hidup masyarakat sekarang yang ingin serba praktis dan juga cepat, namun tetap untuk menu sajian makanan dan cita rasanya ini merupakan nilai penting juga untuk daya tarik konsumen. Dan terbukti di era saat ini juga telah begitu banyak menjamur berbagai produk makanan dengan beragam variasi menyatu padukan makanan sederhana dengan konsep yang minimalis serta modern. Solusinya dari usaha ini yaitu pertama, membuka pemesanan secara online atau daring. Dengan pemesanan online secara online ini, kami memanfaatkan platform media sosial Instagram karena kami menilai Instagram ini sudah mempunyai cukup besar pengguna dan dirasakan menjadi efektif dalam pemasaran nantinya. Yang kedua itu ada membuat inovasi atau terobosan baru. Artinya dengan menyusun konsep yang modern, namun disatu padukan dengan menu yang sederhana namun tetap mengutamakan rasa dari makanan tersebut. Selanjutnya slide solutionnya ini ada gambaran beberapa menu, yaitu ada makanan, kedua makanan dan 3 minuman. Dan di bawahnya ini adalah produk gambaran packagingnya yang akan kami bentuk sedemikian rupa nantinya. Lanjut aja ke slide berikutnya, yaitu target customer dipecah menjadi 2 golongan atau 2 kalangan, yaitu remaja dan dewasa. Namun yang harus diketahui bahwa di usaha saya ini lebih difokuskan atau ditargetkan kepada kalangan remaja. Selanjutnya itu ada market sizing. Di dalam market sizing ini saya menggunakan metode yaitu button up method. Sebagai berikut rumusnya, yaitu dalam menghitungnya N kali MS kali P kali Q yaitu sama dengan hasil market size nanti. N itu adalah total dari konsumen potensial. MS 100% dibagi 4 kompetitor. Kami mempunyai 4 kompetitor, yaitu hasilnya 25%. Dengan asumsi mengambil 1% dari setiap kompetitor, maka market size-nya menjadi 4% atau 0,04. Oh ya, perlu maaf kalau lewat tadi, yaitu N-nya itu sebesar kami taruh 5.000 orang. Selanjutnya itu ada dikali P atau rata-rata harga jual. Kami menaruh 120.000. Q rata-rata konsumsi produk selama 1 tahun, kami mengestimasikannya itu sebanyak 4 kali. Dan hasilnya itu dalam market size ini adalah 96 juta. Saya ulangi sekali lagi, yaitu 96 juta hasil market size-nya. Selanjutnya itu ada kompetitor dan positioning. Sebelum slide ini itu ada 4 kompetitor yang saya bilang. Yang pertama itu ada ayam geprek warung 168, ada Mikan, bebek BKB, nasi kulit Gokskin. Nah, siapa sih yang nggak tahu nih di zaman sekarang nih beberapa brand ini yang cukup terkenal. Dan bisa dilihat dari diagram ini perbedaannya tidak terlalu jauh, hanya cuma berbeda 0 sekian persennya aja. Itu ada nih saya sebutkan, yaitu untuk ratingnya saya mengambil dari salah satu platform sosial, media sosial. Ada ayam geprek warung 168 mempunyai rating sebesar 4,4, ikan sebesar 4,6, terus bebek BKB sebesar 4,6 juga, dan nasi kulit Gokskin ini sebesar 4,5. Ya berarti persaingan untuk brand makanan ini cukup ketat ya persaingannya, bisa dikatakan seperti itu. Selanjutnya ini ada bisnis model atau bisnis model kanvas. Saya jelaskan pertama itu dari customer segment.
itu dibagi menjadi dua kalangan yang seperti saya sudah sebutkan tadi, ada remaja dan dewasa. Selanjutnya itu ada value proposition, yaitu ada 3, dikemas dengan sederhana, minimalis dan modern. Yang kedua harga ramah kantong, dan yang ketiga itu sajian menu yang sedang tren di masa sekarang atau masa kini. Selanjutnya itu ada channel. Kami menggunakan 2, yaitu direct marketing dan social media marketing. Terus selanjutnya itu ada customer relationship. Di sini kami mengajukan 2 program, ada 2 program, yaitu akan ada member serta promo menarik, dan yang kedua itu ada event atau challenge dengan customer. Selanjutnya ada revenue stream, yaitu sajian makanan minuman serta packaging yang mudah dibawa. Key activitiesnya yaitu menyajikan makanan dan minuman serta mengadakan beberapa event untuk promosi serta menaikkan image dari brand kami ini. Selanjutnya itu ada key research. Key research ini ada 2, yaitu pegawai toko dan peralatan memasak serta packagingnya. Selanjutnya ada key partnership, ini ada 3, yaitu ingredient suppliers, yaitu bahan pokok, penyuplai bahan pokok, terus penyuplai packaging dan desain sosial serta sosial media analis, karena membutuhkan beberapa orang ya untuk sosial media analis ini. Terus yang terakhir ada cost structure. Cost structure ini ada 3, yaitu gaji karyawan, biaya marketing dan pemasaran, dan juga biaya peralatan. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada milestone. Ada 3 tahap dalam bisnis saya ini yang saya bentuk. Yang tahap pertama, membuat sosial media sebagai tahap pengenalan kepada masyarakat. Tahap kedua, melakukan soft opening dengan sejumlah promosi yang ditawarkan. Tahap ketiga, evaluasi serta terus mengembangkan inovasi dalam penyajian menu. Selanjutnya, ada funding needs and allocation. Di dalam pembahasan funding needs ini ada istilah namanya CAPEX. Apa itu CAPEX? CAPEX adalah capital expenditure, yang merupakan biaya-biaya yang digunakan oleh usaha untuk memperoleh atau menambah aktiva tetap atau aset fisik. Sebagai berikut penjabarannya, yaitu ada kebutuhan bahan baku sebesar 500.000, peralatan sebesar 150.000, hingga total untuk kebutuhan ini sebesar 650.000. Selanjutnya ada biaya operasional, biaya listrik dan perawatan alat sebesar 500.000. Dan analisis profitnya, yaitu akan ada 5 menu baik makanan dan minuman yang akan kami sajikan di awal bisnis ini. Yang pertama itu adalah nasi tongseng ayam sebesar 33.000, nasi ayam geprek mozzarella sebesar 30.000, minuman Chocomilo sebesar 15.000, Thai tea sebesar 13.000, dan lemon tea sebesar 8.000. Bisa dilihat dari sini jumlah estimasi berapa jumlahnya, berapa harganya, bisa dilihat dari PowerPoint ini. Dan totalnya itu sebesar 2.130.000 untuk profitnya, dan profit marginnya ini bisa kita hitung yaitu 2.130.000 dikurang kebutuhan sebesar 600.000 dan dikurangi lagi biaya operasional tadi sebesar 500.000, hingga total akhirnya yaitu 980.000. Bisa saya ulangi, yaitu 980.000. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada marketing and customer acquisition. Di sini ada 2 strategi customer relationship yang saya sudah katakan tadi. Ada member beserta promo menarik serta event atau challenge dengan customer. Berikut penjabarannya, yaitu untuk member. Di sini kami akan membuat sebuah bentuk loyalty kepada pelanggan dengan membentuk program member. Dan di dalam member ini nantinya akan ada beberapa promo menarik yang disiapkan dan berlaku, ingat, dan berlaku hanya untuk pelanggan yang telah terdaftar sebagai member. Yang kedua itu ada event atau challenge dengan customer kita. Berbeda dengan poin sebelumnya, kalau di poin ini berisikan bahwa dalam bisnis kami ini akan mengadakan program yang berbentuk event semacam review sampai challenge dengan menggunakan media sosial. Seperti yang di masa-masa sekarang ini kan ada tuh review di sosial Instagram, ya kan, Instastory dengan nge-tag brandnya. Itu insya Allah akan kami lakukan seperti itu. Selanjutnya, nah ternyata sudah habis. Ini sudah sampai slide terakhir, itu contact details. Bisa dilihat dari slide ini. Ada address, alamat, phone number, email address, sama website. Mungkin hanya itulah penjabaran dari